Menurut gue dari Adobe Max 2023 kemarin ada yang lebih seru daripada pengumuman update software 2023 ke 2024-nya. Ya, speaker-speakersnya juga menarik sih, tapi yang lebih menarik adalah Adobe Labs-nya. Jadi Adobe Labs ini adalah project ongoing-nya Adobe atau project yang sedang dikerjakan oleh Adobe yang bisa jadi gambaran kira-kira nanti ke depannya akan ada fitur apa aja di software-software mereka. Dan ongoing project ini nggak cuma ada satu, tapi yang akan kita obrolin itu ada 11. Mari kita bahas satu persatu. Project yang pertama yaitulah Project Fast Fill. Kalau kita lihat dari presentasinya, secara sederhana Project Fast Fill ini seperti generative fills yang ada di Adobe Photoshop, tapi ini untuk video. Kalau teman-teman belum tahu apa itu generative fills, teman-teman bisa tonton video yang di bagian sini. Jadi cara kerjanya kalau di videonya itu cukup sederhana, teman-teman tinggal menyeleksi atau memilih bagian yang ingin digunakan si fast fill-nya, kemudian tinggal klik aja generatif sama seperti kalau kita pakai generative fill di Adobe Photoshop dan langsung aja diklik si fast fill-nya. Dan bisa dilihat hasilnya ini sangat keren banget. Objek yang ada di gambar yang tidak kita inginkan langsung tiba-tiba menghilang. Jadi ini sangat memudahkan banget untuk teman-teman kalau yang ngedit di bagian VFX. Dan kalau menurut gue ini kemungkinan munculnya di Adobe After Effects. Tapi kalau pengen lebih keren sebenarnya Adobe bisa ngeluarin ini di Adobe Premiere. Jadi pengguna-pengguna casual kayak kita yang cuma ngedit-ngedit biasa bisa ngedit sekeren ini dengan mudah. Project selanjutnya yaitulah Draw and Delight. Kalau sebelumnya teman-teman udah update Adobe Illustrator teman-teman ke versi 28.0, teman-teman kan udah ada fitur yang namanya Generate. Jadi kita bisa membuat vektor hanya menggunakan kata-kata. Nah, kalau Draw and Delight ini mirip kerjanya seperti itu, tapi bukan menggunakan kata-kata, tapi menggunakan gambar sederhana seperti ini. Di demonya juga didemokan, ditunjukkan cara pakainya gimana. Jadi dia hanya ngegambar sederhana seperti ini langsung ada hasilnya vektor seperti ini. Yang kalau gue lihat sebenarnya ini tuh udah pernah ada dulu kalau nggak salah, tapi untuk gambar raster ya, NVIDIA. Jadi kita ngegambar bentuk yang biasa, misalnya kita ngegambar bentuknya gunung, terus kemudian sungai, nanti langsung di sebelah kanannya bisa tergenerate gambar, oh gunungnya seperti ini. Dia bisa tahu bahwa ini gunung, ini adalah sungai. Tapi kalau ini bukan gambarnya raster, tapi hasilnya adalah vektor. Dan yang gue prediksikan ini adalah next levelnya dari generate image yang ada di Adobe Illustrator yang sekarang. Selanjutnya adalah Project Neo. Teman-teman tahu kan betapa sulitnya bikin gambar 3D yang ada di Adobe Illustrator. Nah, Project Neo ini adalah jawaban dari kesusahan tersebut. Jadi tools ini itu untuk saat ini bentuknya adalah web based. Jadi dia seperti Google SketchUp atau Blender gitu. Ini itu untuk buat gambar 3D. Tapi yang ini adalah versi gampangnya. Jadi sangat intuitif sekali untuk kita-kita para pemula 3D. Dan yang menariknya adalah dia bisa di-save kemudian dibuka di Adobe Illustrator. Yes, betul, di demonya ditunjukin bahwa semua file yang ada di downloadan si Project Neo itu bentuknya vektor. Jadi kita bisa langsung ngedit lanjutan si 3D itu di Adobe Illustrator. Menarik kan? Tapi selanjutnya apakah ini akan menjadi web based? Menurut gue lebih baik ini di-embed fiturnya di Adobe Illustrator dan menggantikan fitur 3D yang jeleknya itu. Selanjutnya adalah Project Scene Change. Project Scene Change ini ditujukan sama seperti yang pertama, ini untuk VFX artist. Jadi si project ini didemokan untuk compositing sebuah image. Jadi compositing itu bagi teman-teman yang belum tahu, kalau kita ada di dunia VFX itu tuh kayak ada layering gitu, gimana akhirnya si dua objek yang berbeda itu nyatu jadi satu. Gampangnya sih kayak green screen gitu. Nah, jadi ini untuk memudahkan proses tersebut. Nah, kalau di demonya ini tuh versi yang lebih gampang daripada compositing yang tradisional. Dan hasilnya menurut gue sih nggak jelek-jelek banget, tapi masih sketchy. Jadi masih perlu development yang lebih lanjut. Dan kalaupun ada, ini pasti adanya di Adobe After Effects.
Nah, selanjutnya adalah Project Primrose. Ini yang gencar-gencarnya ketika Adobe Max selesai itu yang paling banyak diberitain dan kemudian viral di mana-mana. Mungkin teman-teman udah pernah ngeliat ini secara tidak sengaja. Kalau teman-teman lihat videonya, ini to the point banget untuk para fashion designer. Jadi ini adalah digital dress atau baju digital yang bisa diganti-ganti langsung di depan mata. Kalau lihat di demonya, itu bener-bener kayak nggak nyata teman-teman. Itu bener-bener kayak magic lah pokoknya. Jadi tinggal diklik gitu ya, bajunya langsung ganti modelnya, bukan modelnya, si patternnya langsung ganti. Dan itu nggak cuma statik diem aja gitu, itu tuh bisa ada animasinya. Bayangin itu kayak lu masang LED tapi di baju lu sendiri. Tapi untuk yang versi sekarang ini masih kayak ada LED-nya gitu, masih bentuknya kotak-kotak yang nanti bisa kayak yang bagian ini hitam, terus kemudian yang bagian ini putih gitu. Nah, tapi gue berharap untuk selanjutnya project ini bisa lebih lebih matang ya istilahnya gitu. Tapi ada kemungkinan juga menurut gue ini nggak lanjut karena tidak ada software mungkin, atau nggak ada pasar spesifik Adobe untuk ngincer ke bagian situ. Selanjutnya ada Project Glip-Ease. Nah, jadi kalau teman-teman udah pernah nyoba generative text di Firefly di versi webnya, itu kan teman-teman bisa ngetik huruf, kemudian nanti ada huruf yang dirubah jadi style yang sedemikian rupa. Nah, ini tuh sama kayak gitu, cuman ini ada di dalam Adobe Illustrator-nya. Dan ini bukan gambar raster, tapi ini gambarnya vektor. Nah, jadi dia itu bisa mengenerate graphic styles di Adobe Illustrator. Jadi bisa dilihat juga di video bahwa di panel appearance-nya itu ada layer-layer seperti kita buat text style atau graphic style seperti itu. Menurut gue ini cukup oke, tapi nggak penting-penting banget. Dan yang pakai sebenarnya juga menurut gue sih nggak banyak juga. Jadi gue harap sih nggak lanjut ya project ini, karena akan jadi bloatware kalau memang ini dimasukkan di Adobe Illustrator yang kedepannya. Yang selanjutnya adalah Project Poseable. Pada dasarnya ini tuh project untuk membuat pose-pose gitu menggunakan 3D image. Bisa dilihat juga itu ada kayak rigging-riggingnya gitu, tapi digabungkan dengan generate AI image. Jadi setelah kita membuat pose-posenya itu di software ini, kita bisa mengenerate image kira-kira nanti kalau dalam bentuk gambar itu akan seperti apa. Jadi ini kombinasi antara 3D pose sesuai dengan yang kita inginkan dengan generate AI image. Kalau biasanya kan kalau kita mengenerate AI image itu menggunakan kata-kata dan itu nggak bisa spesifik. Misalnya bentuknya mau seperti ini, kemudian mau lagi duduk, tiduran, atau kayak gimana, itu nggak bisa. Nah, dengan ini kita bisa lebih menspesifikkan si AI image-nya untuk mengenerate image sesuai dengan pose yang kita inginkan. Dan kalau di demonya ini cocok banget untuk storyboarding kasar-kasaran. Dan yang menariknya adalah kita bisa mematchingkan atau meniru pose dari sebuah gambar. Jadi ketika kita punya gambar tertentu, misalnya si kungfu yang ada di demo itu, kita pakai semacam eyedropper tool ke model kita, nanti otomatis si model kita langsung posenya jadi pose model kungfu yang kita copy tadi. Menariknya di bagian situ. Tapi kedepannya akan masuk di aplikasi apa, gue juga masih belum tahu karena nggak ada ya aplikasi yang mirip-mirip kayak gitu untuk Adobe. Kalaupun ada mungkin Dimension Tools, tapi buat apa? Dia kan untuk mockup. Selanjutnya yaitulah project yang cukup menarik, yaitu adalah project ResUp. Jadi secara sederhana ini adalah teknologi upscaling video. Jadi bisa ngebuat video yang awalnya ngeblur jadi jernih dan jelas. Jadi HD. Bahaya nih ya, untuk video-video 3GP bisa diremaster jadi video HD. Tapi sebenarnya si project ini ditujukan untuk nge-remaster atau memperbaiki, memper-HD film-film yang jadul. Jadi kemungkinan si project ResUp ini nggak akan dijual ke consumer atau ke user-user jelata seperti kita. Pasti dijualnya nanti akan ke perusahaan-perusahaan film yang ingin restorasi film lamanya. Selanjutnya adalah project Dub. Namanya cukup aneh, tapi kalau ngedenger dari namanya ini ada hubungannya dengan audio. Yes, ini adalah project yang mengkonvert suara dari bahasa A ke bahasa B. Dan ada juga transkripnya. Tapi menurut gue ini udah ada teknologinya mungkin di AI lainnya. Teman-teman mungkin bisa lihat orang ngomong bahasa Indonesia, kemudian tiba-tiba bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan lain-lainnya. Gue gak tahu kenapa Adobe ngembangin ini, tapi hasil suaranya yang dari Adobe ini mirip banget kayak gini.
and listen to all these language chain together. お客様との信頼関係の構築にもつながると思っております。Creemos que también conducirá a la construcción de relaciones de confianza con nuestros clientes. Wir glauben, dass dies auch zum Aufbau vertrauensvoller Beziehungen zu unseren Kunden führen wird. Nous croyons que cela conduira également à établir des relations de confiance avec nos clients. Dan ini bisa nih digunakan untuk kita-kita atau teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris untuk membuat konten bahasa Inggris. Tapi ya ada kemungkinan juga untuk disalahgunakan ya, seperti yang udah pernah kita lihat-lihat sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah project see-through. Ini bukan seperti kacamata transparan yang bisa tembus pandang itu, tapi ini untuk fotografer menghapus refleksi pada kaca. Ya memang cukup sederhana sih, tapi kan ganggu ya itu refleksi kacanya ya. Dan di demonya juga cukup oke, hasil menghapus refleksi kacanya, gambar di belakangnya juga jadi lebih jelas dan seperti seolah-olah tidak ada kaca di situ. Dan kemungkinan ini kalau nggak masuknya di Photoshop, mungkin masuknya di Lightroom. Mungkin Lightroom ya lebih cocok karena tinggal klik-klik doang jadi. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killearn pada video kali ini. Ini dia. Project selanjutnya dan juga project yang terakhir akhirnya yaitu adalah project Stardust. Kalau dilihat dari demonya, project Stardust ini seperti punyanya Google, editor Google yang ada di Google Pixel yang terbaru. Jadi ini tuh bisa ngegeser-geser subjek di foto biar ciamik posisinya. Jadi misalnya teman-teman lagi foto gitu ya kalau di demonya, terus kemudian ini kayak kurang tengah nih ya gitu. Teman-teman bisa pilih subjeknya, kemudian digeser aja ke tengah, nanti langsung foto teman-teman ada di tengah. Dan bisa juga untuk menghapus orang yang ada di belakang atau di background. Misalnya ganggu nih ya orang-orang ini ya, kita lagi foto, lagi bagus, kemudian ini ganggu nih. Nah itu tuh bisa dihapus di sana. Bukan hanya itu juga, dia juga bisa ngeganti misalnya teman-teman lagi pakai baju apa, diganti menggunakan misalnya baju oranye, pakai flanel, pakai apa kayak gitu. Itu cukup oke. Dan yang paling oke-nya adalah ketika ada foto gitu ya yang di demonya ini ketutupan gitu wajahnya teman-teman seperti ini, atau kemudian tangannya ketutupan atau bajunya ketutupan, terus kita kemudian ngegeser orang ini di depannya gitu, itu otomatis bagian belakangnya si orang belakangnya itu akan tergenerate gitu, akan tiba-tiba kayak dibuatin kira-kira lu nanti matanya akan seperti ini, terus kemudian bajunya seperti ini, tangannya seperti ini. Menurut gue itu yang paling mengesankan dari project Stardust ini. Dan kalau ada di softwarenya Adobe, yang paling cocok itu adalah software Photoshop untuk mengupgrade si generative fill Adobe Photoshopnya. Jadi itu dia 11 project Adobe Labs yang udah kita bahas dari Adobe Max 2023. Menurut teman-teman dari 11 project itu mana nih project yang sangat teman-teman tunggu? Dan menurut teman-teman gimana nih 11 project yang sedang dikerjakan Adobe? Apakah Adobe berada pada jalan yang benar atau tidak? Tulis dong di kolom komentar. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe YouTube channel Killearn. Dan saya Kemal mau ngasih tahu bahwa Killearn membuka fitur membership, di mana kalian bisa mendukung atau mensupport Killearn secara lebih dengan menjadi member. Ada 3 penawaran mulai dari pembelajar Rp10.000, pengen pro Rp50.000, dan serius pro Rp150.000. Masing-masing punya manfaat atau benefit tersendiri yang khusus untuk member. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik tombol join atau bergabung di bawah sini. Terima kasih.